Minasan konnichiwa, Papa desu. Oke guys, di video kali ini gue akan memberikan tips ya kepada teman-teman yang sedang berada di Indonesia atau mungkin yang sedang di Jepang dan sedang mengalami masalah tentang bahasa Jepang ya. Jadi akhir-akhir ini gue sering mendapatkan pertanyaan ya begini, Bang, gimana sih cara belajar bahasa Jepang? Nah, di video kali ini gue bakal memberikan tips kepada teman-teman yang khususnya buat teman-teman yang pemula atau yang masih kurang dalam bahasa Jepang. Bagaimana sih tips untuk belajar bahasa Jepang? Oke, jadi begini ya, karena banyaknya teman-teman yang menanyakan tentang bagaimana sih cara belajar bahasa Jepang itu. Nah, jadi di sini gue bakal ngejelasin ya belajar bahasa Jepang versi gue ya. Nah, yang pertama ya buat teman-teman yang seandainya teman-teman itu pemula, yang pasti teman-teman itu harus belajar hiragana dan katakana. Terus bagaimana sih cara belajar menghafal hiragana dan katakana itu? Nah, mau nggak mau ya untuk hiragana dan katakana itu teman-teman harus menghafal ya, seperti teman-teman waktu kecil ya menghafal huruf abjad, huruf A, B, C, D, dan sampai Z. Seperti itu juga untuk belajar katakana, teman-teman juga harus menghafalnya ya. Dan cara yang terbaik untuk menghafalnya itu adalah yang pasti dengan mengulang-ulangnya dan menulisnya. Karena dengan menulisnya teman-teman akan segera ingat. Kalau dulu ya waktu SMA gue ingat sekali ya waktu itu bagaimana cara sensei itu mengajarkan gue waktu SMA. Waktu itu kita punya buku ya, buku yang isi kayak 40 itu, jadi kotaknya besar-besar ya, kayak buku matematik tapi kotaknya besar. Jadi dalam satu buku itu kita menulis huruf misalnya A semua, dalam satu halaman itu I semua, dalam satu halaman itu U semua, jadi begitu. Jadi semakin banyak teman-teman menulis, teman-teman itu akan cepat hafalnya. Nah, itu ya untuk tips teman-teman yang ingin cepat belajar huruf hiragana dan katakana. Kalau menurut gue ya untuk belajar huruf hiragana dan katakana itu teman-teman bisa menyelesaikannya kedua-duanya dalam satu hari saja. Bahkan mungkin hanya sekitar 1-2 jam lah. 1-2 jam rasanya itu sudah bisa loh teman-teman untuk menghafal hiragana dan katakana. Atau kalau seandainya teman-teman sulit, 1 hari untuk belajar hiragana, 1 hari untuk belajar katakana. Jadi 2 hari itu gue rasa sudah sangat lama waktunya. Apalagi kalau seandainya teman-teman fokus ya. Terus selanjutnya adalah bagaimana untuk belajar kosakata. Nah, yang paling penting adalah dalam kosakata ini adalah teman-teman harus menghafal kosakata yang berada di sekitar teman-teman dulu. Seperti misalnya sofa, bahasa Jepang sofa apa, bahasa Jepang laptop apa, dinding apa. Semua hal yang terlihat di mata teman-teman, di depan mata teman-teman itu sebaiknya teman-teman cari. Karena semua bahasa Jepang ini tidak terlepas ya dari apa penglihatan teman-teman. Jadi teman-teman itu harus memperbanyak kosakata, benda-benda, minimal benda-benda di sekitar teman-teman. Nah, kalau seandainya teman-teman itu bekerja di bidang-bidang tertentu, teman-teman juga sebaiknya menghafal kosakata di bidang pekerjaan teman-teman. Kalau misalnya seperti gue bekerja di hotel, nah jadi apa aja sih kosakata yang di hotel ya yang paling sering kita temukan, misalnya seperti bed atau futon, apapun itu. Nah, kalau seandainya teman-teman untuk itu kesulitan ya untuk menghafalnya, teman-teman bikin satu misalnya dalam satu kertas itu ya teman-teman bikin besar-besar, misalnya dinding ini apa, KB, teman-teman bikin KB besar-besar, teman-teman tempel di dinding. Jadi saat teman-teman melihat di dinding, oh KB, ternyata KB itu bahasa Indonesianya dinding, begitu. Nah, itu akan lebih mudah sekali. Semakin banyak kosakata teman-teman akan sangat mudah dalam mempelajari bahasa Jepang. Nah, selanjutnya adalah yang harus teman-teman pelajari itu adalah kata kerja. Kata kerja ini ya kata-kata yang berhubungan dengan aktivitas yang ada di dalam bahasa Jepang. Misalnya berlari, minum, mandi, itu hal-hal yang harus teman-teman hafal. Aktivitas-aktivitas sehari-hari yang biasanya teman-teman lakukan, sebaiknya teman-teman cari kosakata dalam bahasa Jepangnya. Tidak masalah dalam bentuk perubahan kata kosakata, karena itu sudah tingkat tinggi ya. Jadi teman-teman minimal sudah tahu bentuk dasarnya dulu, basicnya dulu. Misalnya ketika teman-teman berbicara bahasa Jepangnya apa, ketika teman-teman melihat bahasa Jepangnya apa, ketika teman-teman mandi bahasa Jepangnya apa. Jadi bahasa kosakata kerja yang sering teman-teman lakukan seperti itu, teman-teman sebaiknya hafal. Karena itu pasti akan teman-teman temukan saat teman-teman berada di Jepang ya. Nah, nanti kalau seandainya teman-teman sudah menguasainya, teman-teman mulai untuk menguasai kata kerja yang berhubungan dengan pekerjaan. Karena kalau seandainya teman-teman sudah menghafal kata kerja yang berhubungan dengan kehidupan teman-teman, itu tidak akan berbeda jauh ya saat teman-teman menggunakan kata kerja di bidang ruang lingkup pekerjaan, karena hampir sama semuanya. Dan itu harus teman-teman hafal. Minimal teman-teman ya dalam satu hari itu ya minimal 10 deh. 10 itu sebenarnya sangat sedikit sekali.
bisa 20, 25 dalam satu hari teman-teman itu menghafal kata kerja, kata benda, dan kata sifat segala macamnya. Dan begitu juga seperti kata kosakata yang lain, seperti kata sifat. Misalnya teman-teman itu menghafal kata benda. Kata benda misalnya seperti dinding ini ya. Dinding ini sudah memiliki banyak kata sifat sekali. Misalnya di dinding ini bahasa Jepang dinding itu apa? Dinding itu kabe. Terus di sini dinding yang gue miliki itu warnanya merah ya. Merah itu bahasa Jepangnya apa? Bahasa Jepang merah itu aka atau akai kalau dalam bahasa sifatnya ya. Terus kalau misalnya sifatnya itu selain warnanya merah, dia keras. Keras itu apa? Katai. Jadi dalam satu benda saja teman-teman sudah banyak mendapatkan kosakata ya. Dan itu sebaiknya harus teman-teman hafal ya. Maka kalau seandainya teman-teman itu sudah memiliki banyak kosakata, banyak kata kerja, teman-teman nanti saat menghadapi pola kalimat, teman-teman itu akan mengikuti saja. Karena tanpa adanya kosakata, pola kalimat tidak akan jalan. Bahkan kalau untuk orang-orang basic yang misalnya baru datang ke Jepang atau yang sudah bertahun-tahun di Jepang ya, mereka itu semuanya tabrak saja, nggak perlu bumpo atau pola kalimat, karena mungkin dalam percakapan pendek bumpo atau pola kalimat itu nggak terlalu dibutuhkan. Jadi maka dari itu yang paling penting itu kosakata ya. Jadi kalau seandainya teman-teman sudah banyak kosakata, nanti saat teman-teman belajar bumpo atau pola kalimat itu akan mengikuti saja, akan mudah sekali. Itu ya tips dari gue buat teman-teman yang baru belajar, khususnya buat teman-teman yang basic belajar bahasa Jepang ya, belum tahu apa-apa. Nah, jadi maka dari itu buat teman-teman yang ingin ke Jepang, semangat belajar. Mudah-mudahan bisa cepat nyampe ke Jepang, dan kalau seandainya teman-teman sudah bisa berbahasa Jepang dengan baik sebelum nyampe ke Jepang, hidup teman-teman pasti akan selamat dan tidak akan menjadi beban ya buat orang lain ya. Karena ketika teman-teman itu tidak bisa berbahasa Jepang, tidak hanya jadi beban buat diri sendiri, juga jadi beban buat orang lain. Sehingga teman-teman jangan sampai merugikan orang lain karena ketidakmampuan teman-teman dalam berbahasa Jepang. Oke, sepertinya cukup ya untuk dari gue tips untuk bagaimana cara belajar bahasa Jepang untuk basic ya. Jadi jika seandainya teman-teman punya pertanyaan atau tips-tips lainnya, silahkan tanyakan aja di komen. Oh ya, juga buat teman-teman yang bertanya ya kepada gue ya, itu ya, beberapa teman-teman itu ada yang bertanya dari FB, dan gue nggak tahu dari mana teman-teman tahu FB gue ya. Jadi sebenarnya kalau teman-teman bertanya di FB itu kurang terperhatikan ya sebenarnya. Jadi sebaiknya teman-teman itu bertanya di komen YouTube ya, itu lebih kelihatan, atau di WA atau di Instagram. Itu tingkatannya ya, komen YouTube, WA atau Instagram. Karena gue biasanya lebih memperhatikan komen di YouTube sama di WA ya. Instagram pun jarang buka, apalagi FB. Gue beberapa kali mendapatkan pertanyaan di FB. Oke. Terima kasih buat teman-teman udah nonton video ini sampai habis. Jika seandainya teman-teman punya pertanyaan, tulis aja di komen ya. Gue bakal jawab sebisa mungkin, dan sampai ketemu di video berikutnya. Cut.